Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, berarti semuanya alhamdulillah baik-baik. Oke, ketua kelasnya Rosi. Siapa yang tidak masuk hari ini, nak? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Baik. Sekarang masuk semua ya. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini yaitu tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk melaksanakan yaitu berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu menunjuk yaitu salah satu IPA yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Yuk. Oke, selesai. Ambil lagunya. Setelah berdoa, anak kita marilah kita bernyanyi, yaitu siapa? Kita bernyanyi tentang Hari Merdeka. Hari Merdeka yaitu jadi bersama-sama. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yuk berdiri dari sini. Ini liriknya. Tulisannya yuk, keluarkan suaranya bersama teman. Oke. Nah, yuk. Bebas takut. Itulah hari kemerdekaan kita.
kira-kira pada saat upacara bendera, anak-anak itu bagaimana? Ada yang guyonan atau ada yang bagaimana? Tertib atau semangat bagaimana? Ya, semangat. Bagaimana sikapnya? Bagaimana? Tertib atau tidak? Itu adalah salah satu bentuk kamu menghargai para pahlawan dan para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tadi kan di sini, ya ngapain? Tadi kan di sini, ya kamu sendiri. Nah, perhatikan, itu adalah bentuk menghargai sama dengan halnya kamu pada saat upacara. Nah, kalau misalkan upacara kamu harus tertib, sempurna dalam keadaan siap, mungkin hormat, itu harus didengarkan. Amanat dari pembina upacara harus didengarkan. Itu adalah apa? Sikap kamu menghargai para pahlawan. Kalau kamu sudah tidak menghargai, tidak mendengarkan, kemudian kamu melihat kanan kiri, bagaimana itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Harus apa? Harus tertib. Bagaimana? Bayangkan kalau misalkan Indonesia tidak merdeka, bagaimana? Ya ada beberapa kejadian yang seperti itu. Jadi aku inginkan sikapnya harus menghargai. Bagian kedua, sebagai pelajar anak-anak harus mengetahui sejarah bagaimana ceritanya kok bisa Indonesia ini sebelumnya merdeka, kemudian Indonesia ini kok sekarang sudah merdeka, bagaimana itu harus tahu anak-anak. Seperti itu, cara menghargai sejarah. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan video, menyimak video, anak-anak dapat mengetahui atau menguraikan informasi penting dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian setelah melalui diskusi kelompok, nanti anak-anak dengan diskusi kelompok untuk mencari informasi penting dalam aspek apa, siapa, kapan, dan mengapa dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, ada video lagi, pemaknaan video tentang bagaimana makna dari proklamasi kemerdekaan. Ya, terus ada lagi selanjutnya. Setelah membaca penjelasan dari diskusi dari Bapak yang memberikan, anak-anak bisa yaitu menyimpulkan makna proklamasi. Yang kelima, dengan menyimak tayangan PowerPoint yang Bapak tanyakan namanya PowerPoint, bila ya peserta mampu menguraikan cara hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu tentang tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keenam, setelah pengamatan video, ya siswa atau peserta didik mampu membandingkan cara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Oke, sebelum lanjut ini bahan ajarnya kelompok 1. Kelompok 1 ini bahan ajarnya diambil ini kelompok 1 siapa? Deva ya. Kelompok 2 ini siapa? Lupa bisa. Yang udah bisa itu dari sana. Siapa yang pakai? Ini. Kelompok 2 lihatkan itu oke ya? Ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 ini. Ya, itu bahan ajarnya. Bukunya sekarang dibuka, buku temanya. Ya, matikan di sini semua di depan. Oke, itu ya itu. Nah, kemungkinan terjadi jika Indonesia tidak merdeka. Apa itu? Kok bisa Pak kelaparan? Karena dahulu pada saat penjajah yang ada di Indonesia itu dulu hasil panen dari petani Indonesia itu, orang Indonesia itu disetor ke siapa? Penjajah. Jadi petaninya hanya mendapatkan sedikit seperti itu. Jadi akhirnya apa? Banyak apa? Banyak kelapa. Oke, selanjutnya apa itu? Apa? Ini tidak bisa sekolah. Yang sekolah itu hanya kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum yang apa? Yang sudah apa? Kaya tuh seperti itu. Terus juga orang-orang
dan nggak bisa sekolah. Kalau kita kaum pribumi, kaum dari Indonesia tidak boleh sekolah. Memang seperti itu kan, gitu. Biar tetap bodoh seperti itu. Akhirnya itu. Lanjut. Anak menjadi tentara. Ya, kamu akan dijadikan tentara. Tentara cadangan. Kamu masih kecil sudah disuruh latihan, disuruh lari, sudah disuruh apapun untuk mempersiapkan diri latihan perang. Lu kok bisa perang? Karena kamu akan dikirim misalkan waktu itu Jepang ingin menguasai dunia. Karena Jepang kurang pasukannya, jadi kamu nanti yang dikirim nanti seperti itu. Nah, berarti apa? Yang apa taruhannya kira-kira? Nah, ini informasi terbatas. Ya seperti sekarang, kamu pasti akan apa? Kesulitan apa? Mengakses internet, informasi, mendengarkan TV yang suka juga TV biasanya, kemudian juga yang suka sekarang HP biasanya, ya kan? Kemudian juga apa? Itu radio, mungkin sekarang jarang, tapi radio kan ada. Radio juga itu nggak boleh kalau dulu. Jadi kamu kalau dulu, zaman dulu tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada HP, jadi semuanya di stop. Jadi di rumah saja seperti itu. Gimana bayangkan? Tidak ada informasi. Enak apa tidak? Lanjutnya, kerja paksa. Kerja paksa, disuruh kerja, tapi dipaksa, tapi tidak apa ya? Tanpa upah, tak diupain, tidak dikasih uang. Bagaimana? Kira-kira enak apa tidak? Nangis karena apa? Kalau misalkan Indonesia tidak pakai sedih apa tidak kira-kira anak? Ya, seperti itu. Oke. Merdeka. Anak-anak muda, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nantikan. Bangsa Indonesia dengan mengatakan kemerdekaan Indonesia. Ini suara dari tukang asli. Hal-hal yang mengenai kebijakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam bentuk yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Agar lebih mengerti tentang proklamasi, mari kita baca teks buku ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Bagaimana tadi videonya anak-anak? Menceritakan tentang apa kira-kira? Apa? Betul ya. Kemudian untuk tugasnya, karena tadi tugasnya adalah mencari informasi penting dari aspek apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa dan di mana. Nah seperti ini. Coba lihat perhatikan sini, perhatikan di sini, jangan main. Nah, coba lihat aspek bagaimana. Tuh, bagaimana jika Indonesia tidak merdeka? Apa yang akan terjadi? Tadi sudah ada kan? Ya, ada apa tadi?
apa? Apa lagi? Tidak bisa sekolah. Apa lagi? Kerja laksana uang, informasi terbatas. Kamu akan apa? Anak akan menjadi apa? Oke, Pak Guru, ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Guru sediakan di LKPD anak-anak. Nah, LKPD itu di sana sudah saya berikan tadi. Nah, tolong dikerjakan dari aspek apa, bagaimana, kenapa, dan siapa dalam bentuk peta pikiran yang tadi seperti ini. Peta pikiran seperti ini. Nah, ya, sekarang coba dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Ayo, semangat. Siapa namanya? Oh iya, Apa yang dilakukan negara Amerika Serikat terhadap negara Jepang ya, menjatuhkan bom atom kira-kira betul atau tidak? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Yang tambah lagi kira-kira aspeknya. Aspek apa lagi? Terserah. Kapan Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945? Ya, betul. Tepuk tangan lagi. Oke, bagus. Pak, sekarang kelompok 2. Oke, yuk. Oke, ya, oke, silakan. Mengapa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya. Karena Indonesia ingin merdeka. Ya, bagus. Sudah. Kasih tepuk tangan untuk Ki. Oke, ini kelompok terakhir, kelompok 3. Dibacakan. Ya, bagaimana? Waduh, iya betul, Kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, jadi anak-anak mencari teks, mencari informasi penting dalam bentuk teks yang seperti ini, itu menggunakan aspek apa, bagaimana, siapa, kapan, dan bagaimana. Itu seperti itu dalam mencari informasi penting. Mudah apa tidak? Saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah makna dari proklamasi. Yuk kita lihat makna proklamasi. Tayangan video berikut ini. Anak-anak hebat, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat di dalam proklamasi sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjadi persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi adalah memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Makna proklamasi Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu menunjukkan bahwa negara Indonesia bebas dari penjajahan, memiliki martabat dan merupakan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Ada berapa tadi maknanya, anak? 5. Pertama, bedakan juga puncak perjuangan. Bangsa Indonesia melawan penjajah. Terus
gagap dengan pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang berarti apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita harus menyesuaikan diri, harus mengikuti aturan. Agar apa? Agar kita bisa hidup hidup rukun seperti itu. Contohnya, misalkan Bapak guru sekarang pindah, awalnya Bapak guru kan ada di sana, juga pindah ke Gading Sari. Jadi Pak Guru harus mengikuti aturan yang di sini. Seperti itu agar apa? Agar Bapak bisa hidup rukun bersama. Hal tersebut juga berlaku untuk tumbuhan loh. Nah, juga tumbuhan. Tumbuhan juga perlu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini Perhatikan di sini, semuanya perhatikan posisi. tanaman ini Ya, kalian ada sana yang perhatikan. Perhatikan semuanya. teratai dapat mengapung di air. Ya, perhatikan. Daun teratai juga dan lebar. Dicatat, penting dicatat. Ya, dicatat daunnya, akarnya, bagaimana dicatat? Hal ini akan Dicatat posisi ya, uang kelasnya ini. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pengisi daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Mungkin ada yang penting dicatat dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Dan yang penting dicari. Selanjutnya, Bapak ingin untuk mencari informasi yang hidro atau teratai tadi kelompok 1 dari aspek apa, bagaimana, kemudian
menyesuaikan atau dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Tadi yang kita pelajari adalah tumbuhan air, yaitu berupa teratai, ya, atau minyak godok, kemudian tumbuhan yang hidup di kering atau xerophyll apa? Kaktus atau kemudian ada juga kita mempelajari halofit atau tumbuhan yang hidup di mana? Kadar garam tinggi, contohnya buah. Oke, yang terakhir ini adalah hidrofit, yaitu hidup di lembab, contohnya adalah tumbuhan paku atau pakis. Oke, ada yang ditanyakan? Baik, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sangat bersemangat. Pak Guru ingin semangat lagi karena masih belum evaluasi. Yuk, kita terus semangat. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, ini untuk sebagai penilaian ya, dikerjakan dengan baik ya. Oke. Ya, kasih nama lagi ya, kasih nama sampai situ saja. Siap? Siap. Sambil tepuk tangan anak-anak. IPA. Sekarang dipimpin lagi untuk berdoa pulang. Yuk semuanya berdoa dengan baik. Yuk dimulai.
Terima kasih, alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya pulang. Nah, Pak ingin yang tertib bisa pulang. Terima kasih.